Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Regita Cahyani dari kelas 1A dengan NIM 66612100086. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat mengenai tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada materi tantangan Pancasila sebagai dasar negara dijelaskan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah, filosofi masyarakat Indonesia dan sebagai identitas negara. Pancasila sendiri memiliki tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan munculnya gerakan-gerakan seperti gerakan liberalisme, yaitu gerakan yang paham tentang kebebasan politik dan ekonomi yang merupakan hak setiap individu. Nah, contohnya itu seperti Pilpres secara langsung ala Amerika adalah hasil amandemen yang memprihatinkan. Yang kedua itu ada gerakan sosialisme atau komunisme, paham yang tidak memperbolehkan individu memiliki kekayaan, jadi masih bergantung dengan pemerintah. Contoh studi kasusnya yaitu tuntutan rakyat dalam keputusan pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang. Selanjutnya ada gerakan fundamentalisme agama, yaitu agama yang berupaya kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar agama. Contohnya itu seperti praksis keagamaan yang lurus dan murni, dan karena itu menolak Pancasila dan toleransi. Selanjutnya ada gerakan anarkisme, yaitu filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Contohnya itu anarkisme menolak otoritas dalam bentuk apapun, terutama otoritas politik. Selanjutnya ada gerakan sekulerisme, yaitu pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Studi kasusnya seperti negara memperbolehkan pernikahan beda agama. Selanjutnya ada gerakan separatisme atau sukuisme, yaitu paham yang memandang suku bangsanya itu lebih baik daripada suku bangsa lainnya. Contohnya melakukan diskriminasi atau kebencian pada suku lain. Selanjutnya, tantangan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama itu ada pada masa reformasi. Pada era reformasi, Pancasila dipersoalkan dan dijadikan kambing hitam dari berbagai keterpurukan yang dialami oleh bangsa. Pancasila juga seharusnya sebagai nilai dasar moral, etika bagi negara dan aparat pelaksanaan negara. Dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menurut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya ada pada era digital, yaitu Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang mengatur tatanan kehidupan dan menjadi ciri bangsa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia terutama generasi muda harus memahami, mempelajari, dan menanamkan serta mempedomani nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi moral dalam kehidupan sehari-hari, serta harus menjaga jati diri bangsa. Selanjutnya di poster kedua terdapat faktor eksternal dan internal dari tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu faktor eksternalnya yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang kedua itu adanya menguatnya isu kebudayaan global. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk. Selanjutnya ada faktor internalnya. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat. Selanjutnya terdapat esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, bahwa pada esensi Pancasila sebagai dasar negara, rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Sekian penjelasan dan presentasi mengenai poster tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.